Cinta buta. Malam pertama kami bukan malam yang indah layaknya pasutri lain di bumi ini. Malam itu menyisakan pengalaman pahit. Mas Banu yang kala itu merasa marah harus menikah dengan wanita yang tidak diinginkan, memilih mengabaikanku. Meskipun aku telah bersiap untuk malam yang kuharapkan jadi malam terindah, malam penyerahan dan kepasrahan. Jangan terlalu berharap pada aku, Laras. Seperti yang sudah kubilang, sebelum menikah, hatiku telah kuberikan kepada wanita lain. Kamu hanyalah korban. Salah kamu mau berkorban untuk ambisi ibuku. Padahal kamu bisa saja menolak sehingga pernikahan ini tidak perlu terjadi. Mendengar itu, aku terdiam. Bagaimana aku bisa menolak jika menikah dengan dia adalah anugerah terindah? Wajah tampan Mas Danu yang bersih dan teduh membuat hati setiap wanita ingin berlabuh. Senyumnya yang ramah untuk menyapa membuat siapa saja terpesona. Sudah lama rasa ini terpendam dalam hingga takdir menyatukan. Iya, aku adalah wanita beruntung yang dilamar ibunya untuk dijadikan mantu. Padahal aku hanyalah seorang gadis yatim piatu yang diasuh nenekku. Berbeda jauh dengan Sekar yang bagai mawar mekar. Dia cantik, pintar, berpendidikan, dan kaya. Setara dengan Mas Danu dari sudut manapun. Namun, ibu Mas Danu malah memilihku dan menghendakiku. Ada apa padaku yang membuat ibu Mas Danu terpikat? Sementara Mas Danu tidak sedikit pun menaruh minat pada wanita dengan paras biasa, pendidikan ala kadarnya, bahkan latar belakang keluarga yang tak punya. Diriku gadis yang mendapat keberuntungan menikah dengan seorang pangeran dalam semalam. Laras, belum juga. Tanya ibu mertuaku yang baik hati. Setelah hampir sebulan aku resmi menyandang status menantu. Aku menggeleng lemah, tahu kemana pertanyaan itu dituju. Di hadapan semua orang, kami seperti pasangan suami istri pada umumnya. Tidur bersama, namun Mas Danu tidak mau menyentuhku. Ia memilih tidur memunggungiku. Ia sibuk berkirim pesan pada seseorang yang jauh di mata, tetapi dekat di hati. Aku hanyalah gadis kundik yang tak menarik untuk dilirik. Sudah pakai baju-baju yang ibu belikan? Tanya mertua lagi saat aku membantunya memasak di dapur. Sudah, Bu, jawabku sambil menahan tangis. Telah ku kesampingkan semua malu berpakaian dengan aneka kain kurang bahan, menonjolkan ini itu, menyemprotkan wewangian di sana sini, bahkan tersenyum setiap waktu meskipun hujan air mata yang ingin datang setiap menyambut pangeran yang senantiasa bermuka masam. Mustahil pria normal tidak menyukainya. Benar kamu pakai. Seolah pertanyaan kini ibu menatap dengan penuh selidik, mencari kebenaran di bola mataku yang mendadak basah. Matanya mendeteksi ke dalam tubuhku. Lalu ia menarikku ke dalam kamar, memintaku membuka baju. Meski risih dan bingung, namun
kulakukan demi baktiku pada ibu mertua yang telah membantuku melewati berbagai kesulitan sebelumnya. Tidak ada yang kurang dari tubuhmu. Kulitmu juga halus, mulus tanpa celah. Lalu, kenapa Danu tidak berhasil menikmatinya? Ia bergumam sendirian dengan wajah berpikir yang semakin menyayat harga diri ini. Apalagi yang bisa membuat seorang pria mengabaikan seorang wanita jika bukan karena sudah ada orang lain yang dimilikinya. Mungkin Mas Danu bukan hanya mencintai Sekar, tetapi telah menyerahkan jiwa raganya pada wanita itu. Wanita yang telah lama ia kencani. Air mata merembes jatuh, diusap halus oleh ibu mertua. Sudah, walaupun ini tidak mudah, Danu berhubungan dengan Sekar sejak kuliah. Memang sulit memutuskan jalinan yang telah lama terbuhul. Tapi sebagai istri sah, kamu tidak boleh kalah. Jadi jangan menyerah membuat Danu jatuh cinta padamu. Ah ibu, wanita mana yang tidak terluka saat tidak diinginkan suaminya? Wanita mana sanggup menanggung penderitaan jika tidak diinginkan di malam pengantinnya? Untuk siapa wanita menjaga kesuciannya jika bukan untuk dipersembahkan bagi lelaki yang telah mengucap ijab qabul atas dirinya? Aku selalu mandi dengan bersih sebelum menyambut Mas Danu, memakai wangi-wangian dan berganti baju seksi demi membangkitkan naluri lelaki. Namun dia selalu menepis, seolah aku bangkai yang tidak enak dipandang, apalagi dipegang. Ibu mertua mendekatiku yang masih tertunduk lesu setiap paginya. Padanya, satu persatu cairan bening meluncur jatuh ke lantai. Ia sentuh pundakku. Sudah, jangan menangis. Ini salah ibu, memaksa Danu menikahimu. Jadi, ibu akan bantu. Malam ini berdandanlah Mbak Bidadari. Siapkan diri untuk malam Zakafnu. Insya Allah Danu akan mendatangimu. Entah itu hiburan, entah itu prediksi. Bagaimana ibu tahu apa yang terjadi di balik dinding kamar kami? Namun sebagai menantu yang berbakti, petua itu tetap kuturuti. Setelah ibu tiada, rasa hampa meraja seperti anak panah. Di rumah yang besar, hanya ada aku, kedua anak kami, bapak mertua yang sibuk dan jarang di rumah seperti Mas Danu, serta beberapa asisten rumah tangga. Ibu meninggal setahun lalu karena kanker darah. Hanya 4 tahun membersamai kami. Ibu sengaja merahasiakan penyakitnya karena tidak ingin mempengaruhi kesehatan bapak mertua yang mempunyai riwayat penyakit jantung. Sungguh, ia panutanku dalam ketegaran dan kesabaran. Tahu kenapa aku memilihmu dibanding Sekar? Tanya beliau sebelum pergi untuk selamanya. Hanya gelengan kepala yang kuberikan. Merasa diri ini begitu bodoh karena tidak tahu apa-apa. Karena kamu perempuan sejati yang tidak hanya mementingkan penampilan, tetapi juga meresapi arti pengabdian. Wanita memang harus banyak mengalah setelah pernikahan, membunuh ambisinya demi membangun surga dalam rumah, berkorban siang dan malam untuk melayani kebutuhan keluarga. Wanita sejati adalah rumah ternyaman untuk pulang. Semenjak engkau di sini,
Ibu merasa tidak pernah sendirian, meskipun Bapak sering bepergian. Ibu yakin dirimu bisa menggantikan ibu di rumah ini, menciptakan iklim sejuk yang meneduhkan setiap penghuninya. Kamu mampu merawat Danu, merawat Bapak, merawat anak-anak dengan cinta kasih yang orang lain mungkin hanya bisa mengisinya dengan kekesalan dan keluhan. Ibu puas memiliki kamu sebagai menantu. Ibu juga ridho pada baktimu kepada kami sebagai mertuamu, juga pada suamimu. Orang tuamu di surga insya Allah bangga memiliki putri sepertimu, calon bidadari surga yang banyak menampung kebahagiaan saat di dunia. Semoga Danu bisa melihat ketulusanmu dan jatuh cinta karena bukti pekertimu. Jika Danu belum bisa, berilah waktu, sabar, karena hanya kesabaran yang jadi modal langgengnya sebuah hubungan. Pesannya, bukan hanya sabar, tapi juga cinta, Bu. Aku sudah terlalu cinta pada Mas Danu. Sudah merasakan begitu beruntung bisa menjadi istrinya dan melayani kebutuhannya setiap waktu. Jawabku dalam hati, malu jika dunia tahu diriku adalah si dungu yang berpegang pada satu cinta, satu untuk selamanya. Namun, setelah ibu meninggal, bukannya semakin dekat, jarak antara aku dan Mas Danu kian terbentang. Mas Danu juga memilih tidur di kamar terpisah. Terparah, sudah 2 bulan ini, ia memiliki hobi pulang larut malam, kadang hingga dini hari. Duar, duar, sebuah petir menyambar-nyambar. Anak-anak kami yang masih balita merapatkan tubuhnya kepadaku. Bunda, kami takut, kata mereka kompak. Ku dekap mereka dengan erat. Berlianku, harta terindah yang Mas Danu beri untukku. Cup sayang, bubuk lagi ya. Lalu aku membacakan selawat, membacakan doa-doa, hingga mereka terlelap dalam pelukan. Sementara melihat mereka tertidur, air mata kembali bergulir. Lagi-lagi teringat malam itu, malam pertama kami. Malam itu seolah semesta memberi dukungan. Hujan deras seperti malam ini. Ketika semua terjadi setelah berminggu-minggu menunggu. Seperti biasa, jika Mas Danu pulang, maka aku akan menyuguhkan teh hangat. Itu pesan ibu mertua sehari setelah aku resmi menjadi istrinya. Temani dia makan, sambut dia dengan minuman dan senyuman. Bawakan tas kerjanya, siapkan perlengkapan mandinya. Juga pilihkan dia baju yang nyaman. Pelayanan yang baik seorang istri kepada suami adalah pahala di sisi Allah, tidak terganti dengan apapun. Pelayanan itu juga yang akan selalu dirindukan oleh suami saat jauh dari istri. Jadikan suamimu nyaman dan puas dengan pelayananmu, maka dia akan memberikan segalanya untuk membalas kebaikanmu. Kebiasaan yang sudah berjalan sebulan ini juga telah menjadi rutinitas bagi Mas Danu. Maka kami menjalaninya seperti kewajiban, tanpa ada perasaan yang bermain di sana. Tentunya hanya perasaanku saja yang terlibat pada setiap lelahku melayaninya. Sesuai pesan ibu mertua, malam ini aku berhias secantik mungkin. Aku tidak bisa berhenti berharap ada keajaiban yang membuat Mas Danu tergerak memilikiku seutuhnya.
Harapan itu tidak sia-sia. Entah bajuku yang super menggoda, entah parfumku yang menariknya, atau tubuhku yang nyaris terbuka. Namun, malam itu, aku mencoba merekam dalam memoriku sedemikian rupa. Karena malam itu aku jadi miliknya seutuhnya, meski dengan luka. Iya, luka batin, karena direnggut dengan cinta. Melainkan tanpa kata, dengan gerakan yang kasar dan penuh hasrat menaklukkan. Malam itu aku pertama bagiku, dan gue harap juga pertama baginya. Namun, tak ia hiraukan kesakitanku, seolah aduhku dan aduh yang lain di telinganya. Setelah pergumulan panjang itu usai, ia tidur lelap. Paginya, seolah malu dengan semua yang terjadi di antara kami. Ia pergi tanpa sarapan atau pamitan. Ibu mertuaku kembali menginterogasi. Bagaimana? Apakah sudah? Tanyanya saat kami berkebun. Aku mengangguk dengan muka merah. Masih bisa kurasakan nyeri yang teramat ngilu di antara dua paha. Bukan malam penuh kebrutalan yang kuharapkan, tetapi itulah yang kudapatkan. Keberuntunganku dapat berserah sebagai tawanan untuk pangeran yang telah menaklukkan. Ibu tersenyum pahit. Jadi manjur, syukurlah. Maksud ibu? Ibu menghirup nafas, menghempas beban di hati. Laras, pernikahan itu bukan hanya ikatan di atas kertas. Itu adalah janji yang terpatri di depan saksi. Saksinya bukan hanya penduduk bumi, namun juga penduduk langit. Salah satu tujuan menikah adalah melanjutkan keturunan. Jika kamu tidak pernah disentuh olehnya, bagaimana tujuan itu akan tercapai? Suamimu berdosa, kamu pun merana. Ibu terpaksa membutuhkan obat penambah gairah pada minumannya untuk memacu Danu. Ibu harap nanti setelah tahu rasanya, Danu tak perlu dibaca lagi. Mataku terbelalak. Jadi karena itu Mas Danu berubah. Dari yang tadinya membatu berubah liar dan ganas. Apakah cara ini benar? Tidak. Bagiku ini salah. Karena itu meninggalkan trauma. Aku takut kejadian berulang. Bahkan hingga beberapa minggu kemudian, lalu kabar yang ditunggu satu keluarga besar pun menggema. Aku hamil. Itulah hamil yang penuh keajaiban. Lewat satu sentuhan, semua perubahan terjadi. Mas Danu mulai perhatian, bukan padaku, tapi pada janin yang kukandung. Maafkan aku, Laras. Malam itu, entah ada apa dengan diriku. Namun, aku begitu menginginkannya. Jika bukan padamu, pada siapa lagi kusalurkan? Tutur Mas Danu saat mengantarkan kontrol kandungan. Aku diam. Pasti ia menyesal karena melakukan sesuatu di bawah pengaruh obat. Rahasia yang terus kusimpan untukku saja. Laras, jika kamu menginginkan sesuatu, katakanlah. Kamu sudah berkorban untuk ibuku, merawatnya sedemikian rupa. Bahkan aku, anak tunggalnya, tak bisa setelaten kamu untuk merawat ibu. Ujar Mas Danu setelah anak pertama kami lahir. Saat itu, diriku tengah sibuk mengurus bayi berusia 1 tahun. Namun, tak abai pada ibu mertua yang sakit keras akibat sel kanker menggerogotinya. Apalagi yang kau inginkan? Selama Mas di sini itu sudah cukup. Pria tampan itu menunduk. Mungkin kamu ingin memperoleh kebebasan? Itukah yang bermain di benaknya? Aku menggeleng halus.
Tidak, Mas. Bahkan sampai mati, aku ingin mati sebagai istrimu. Aku senantiasa berdoa, kelak Mas bisa memperlakukanku selayaknya suami kepada istri. Kulihat air mukanya berubah. Terlihat rasa bersalah. Sekeras apapun dia berusaha, aku sadar, aku bukan seseorang yang didambakannya. Anak kedua kami lahir setelah ibu wafat. Kala itu, Mas Danu yang berduka berat kupeluk erat. Air matanya tumpah ke dadaku, membuat muara yang lama menggenang. Akhirnya melaju ke samudera indahnya. Tak bisa kulupakan malam kedua kami, yang seharusnya terjadi pada malam pertama. Mas Danu memperlakukanku dengan lembut. Mungkin sejak itulah keberadaan Mas Danu jadi candu bagiku. Trauma hilang, berganti senang saat ia datang. Meski aku tahu nafkah batin itu sebatas pemenuhan hasrat baginya, namun bagiku itu adalah awal cinta buta ini bermekaran. Saat aku mengandung anak kedua, aku mulai memberanikan diri bermanja-manja padanya. Lantas, Mas Danu menarik keras garis batas agar aku berhenti melakukan hal-hal seperti itu. Karena hal-hal seperti itu hanya membuatnya merasa bersalah dan terbebani. Aku menghargaimu karena kamu ibu anak-anakku. Menghargaimu karena kamu menantu pilihan ibuku. Menghargaimu karena kamu wanita yang baik dan tulus. Tapi jangan berharap lebih. Jangan menganggapku dengan pesan-pesan singkatmu. Jangan menggangguku dengan rengekan manjamu. Jangan menggangguku dengan hasratmu. Aku tak punya waktu. Aku sibuk bekerja dan perasaanku padamu masih sama seperti dulu kala. Hancurlah hatiku untuk kesekian kali. Kapan aku bisa menghuni hatinya? Semenjak itu, aku berhati-hati dengan semua sikapku. Tak ingin membebani atau mengganggunya dengan perhatian yang biasanya percuma. Meski aku masih sama, melayani setiap kebutuhannya dengan paripurna. Tak ingin ku dengar ia mengeluhkan pelayananku, karena aku terlalu takut kehilangannya. Hari yang suram seakan tak pernah bosan menaungi rumah tangga kami. Setiap ku cuci bajunya, ada aroma parfum wanita lain menempel di sana. Jika kulihat teleponnya berbunyi, ada satu nama misterius di layar gawainya. Mawar. Belakangan aku tahu, Mawar itu adalah Sekar. Wanita yang dicintai suamiku sejak dulu kala. Bagaimana jika dia memilih bercerai demi Sekar? Apakah aku siap menjadi single parent tanpa dia sebagai tulang punggungnya? Apakah aku siap kehilangan suami setampan dia, yang dengan melihatnya tidur di sisiku saja telah menerbitkan kelopak-kelopak bunga? Apakah aku siap hidup tanpa bisa menyentuhnya, menghirup aroma tubuhnya, tenggelam dalam senyumnya, atau membeku dalam tatapannya? Ternyata aku tidak bisa. Membayangkan itu saja sudah habis seluruh tenagaku. Remuk tak bersisa. Kehilangan dia tanpa beberapa hari saja untuk alasan kerja sudah terlalu sulit dan sakit bagiku. Apalagi kehilangan untuk selamanya. Laras, maafkan aku. Sudah 5 tahun kita bersama.
Tapi aku belum mampu membahagiakanmu, kata Mas Danu malam ini sambil menggenggam jemariku. Ini ulang tahun pernikahan kami kelima. Apakah sudah saatnya saat ia belajar mencintaiku seutuhnya? Apakah ketulusanku telah mampu menyentuh hatinya? Sudah saatnya kita berpisah, Laras. Aku akan melepasmu agar kau bisa mengejar bahagia, ujar Mas Danu dengan paras berteruh duka. Langit seolah runtuh, bumi seolah terbelah. Kemana aku harus lari dan bersembunyi gini? Seharusnya makan malam ini menjadi makan malam yang romantis. Seharusnya aku bisa menduga kenapa ia mengajak keluar makan malam berdua untuk pertama kalinya. Seharusnya aku di rumah saja. Seharusnya aku terlahir tuli agar tidak ada kata-kata yang bisa melukai dengan hebatnya. Jangan ada kata pisah, Mas, pintaku sambil menahan air mata. Percayalah, aku bahagia. Aku bahagia sebagai istrimu. Aku bahagia jadi ibu anak-anakmu. Aku bahagia karena memiliki keluarga setelah nenek tiada. Aku tak mau berpisah, Mas. Jika memang harus berpisah, biarlah kematian yang memisahkannya. Bulir-bulir bening menetes tanpa bisa dicegah. Ratusan malam dingin tak mengapa, asal kami bisa selalu bersama. Dengan begitu, aku bisa menanam harapan bahwa di kemudian hari, Mas Danu bisa mencintaiku pada akhirnya. Aku sudah memiliki seseorang, Laras. Seseorang yang selama ini menghuni hatiku. Seseorang yang selama ini menungguku. Karena aku telah berjanji, suatu hari akan jadi milik dia seutuhnya, ungkapnya. Tidak, aku berharap ia merahasiakan fakta itu dariku selamanya. Aku sudah tahu, tapi tak ingin tahu darinya. Biarlah aku pura-pura tak tahu asal dia tetap di sisiku. Aku tak ingin tahu siapa yang saat ini di hatimu, Mas. Namun di hatiku hanya ada Mas Danu dari pertama dan kuinginkan selamanya. Aku mengkhianatimu, Laras. Bagaimana bisa kamu memaafkan itu? Aku selalu bisa memaafkanmu, Mas. Bukankah kamu sudah tahu itu? Berapapun banyaknya air mata yang kau pinta dariku, aku rela. Akan kuberi semua yang kupunya dengan sukacita. Walau aku sadar aku tak punya apa-apa. Kenapa harus menyiksa diri? Kita berbahagia. Namun kita tidak akan bisa bahagia jika terus bersama. Bahagiaku jika ada di sisimu, Mas. Tak perlu melakukan apa-apa. Cukup izinkan aku terus di sisimu. Itu sudah lebih dari cukup. Jangan memaksa, Laras. Mari kita akhiri saja. Aku menggeleng kuat-kuat. Air mata terus terburai. Apa salahku, Mas? Kenapa kamu tak mengizinkan aku? Jika Mas ingin menikahi dia, nikahilah, Mas. Tapi aku tak mau bercerai darimu. Kenapa kamu sebodoh itu, Laras? Wanita mana yang sanggup dimadu? Jika itu satu-satunya jalan agar aku bisa mempertahankan pernikahanku, maka aku sanggup, Mas. Akan kulewati setiap badai demi keutuhan rumah tangga kita. Bagiku, madu itu lebih baik daripada kehilangan. Jiwaku akan hampa jika ia pergi membawa seluruh cinta yang telah kutanam begitu dalam. Ia tidak akan mau dimadu, Laras. Mengertilah. Jika ia mencintaimu sebesar aku mencintaimu,
maka ia akan mau dimadu daripada tidak memiliki mas sama sekali. Kataku dengan tegas, itulah keputusanku yang mungkin akan dianggap bodoh oleh orang lain. Namun, jika memang dihadapkan di pilihan dimadu atau diceraikan, maka aku lebih memilih dimadu. Dia tidak akan bisa menerimanya, maka cintanya tak sebesar cintaku. Dia berbeda denganmu, Laras. Dia wanita masa kini yang menganut monogami. Lantas, kenapa ia masih mendekatimu, Mas? Setelah tahu bahwa kamu sedang menikah dan memiliki 2 anak. Jika ia bisa merusak kebahagiaan orang lain demi kebahagiaan dia sendiri, maka dia tidak punya hati. Dia tahu kita tak pernah bahagia. Apakah dia tahu aku sangat bahagia? Anak-anak juga bahagia. Ibu bahagia. Bapak bahagia. Berapa banyak kebahagiaan yang akan ia rusak jika kita berpisah? Aku tetap akan menceraikanmu. Sudah terlalu lama kita bersama, sementara aku mengorbankan cintaku dan cintanya. Kenapa Mas tega? Kenapa Mas tak bisa bahagia denganku? Suamiku bungkam, tetapi tekad bulat membayang di sana. Katakan, Mas, bagaimana caranya agar Mas bisa mencintaiku? Walau tak bisa menjadi seperti dirinya, tetapi aku akan mencoba menjadi seperti yang kau minta. Asal jangan kau minta aku berpisah darimu. Lebih baik aku mati di pelukanmu daripada aku harus hidup tanpamu. Kenapa kamu berdua terobsesi padaku, Laras? Mas Danu terpana mendengar pernyataanku. Karena aku mencintaimu, Mas. Dan cinta ini membuatku kuat menanggung setiap derita. Biarkan aku memberikan seluruh hidupku, jiwa ragaku untuk mencintaimu, Mas. Akan ku terima setiap luka, setiap karena lukaku tak sebanding dengan besarnya cintaku padamu. Bodoh, umpatnya dengan kesal. Aku mengangguk, membenarkan ucapannya. Begitulah aku yang bodoh, yang mencintai satu pria dan tidak pernah bisa berpaling darinya, meski 1000 luka mendera.